Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lisa Apriani dari kelas ES19 R2, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari STEBI Global Mulia Cikarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah sistem akan dikatakan sistem yang sempurna jika memiliki 4 hal. Yang pertama ada input, kedua ada proses, ada output, dan yang terakhir ada feedback. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika salah satu di antara 4 hal tersebut tidak terjalankan atau tidak terpenuhi? Menurut saya, sistem ini bisa dikatakan bukan sebuah sistem yang sempurna atau baik jika salah satu di antara 4 tersebut tidak terpenuhi. Kemudian, kita akan membahas apa itu manajemen. Manajemen merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, pimpinan atau manajer di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekarang kita akan memasuki apa itu sistem informasi manajemen. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang sering disingkat dengan SIM adalah sebuah sistem perencanaan yang ada di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal. Dengan memakai SIM, berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan analisis manajemen akan selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Sistem informasi manajemen dapat berjalan secara baik jika didukung dengan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas, serta komitmen organisasi atau perusahaan tersebut. Sistem informasi manajemen memiliki manfaat dalam mendukung fungsi manajemen, operasional, serta pengambilan suatu keputusan. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen dapat bermanfaat untuk manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui berbagai macam keperluan informasi yang dibutuhkannya. Yang kedua, kita akan membahas apa itu manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat yang penting dalam keberlangsungan organisasi atau perusahaan. Implementasi sistem informasi manajemen pada perusahaan akan memberikan banyak benefit yang baik. Adapun manfaat sistem informasi manajemen ini diantaranya: 1. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas data secara akurat dan juga real time. Yang kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja terhadap seluruh departemen yang mempunyai ikatan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebab unit sistem kerja yang terkoordinasi dan juga sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya di dalam organisasi. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis kategori sistem informasi manajemen. Di sini saya akan membahas 10 jenis kategori sistem informasi manajemen. Yang pertama, Executive Information System atau EIS. EIS digunakan untuk membuat keputusan yang memengaruhi seluruh perusahaan. Eksekutif membutuhkan data ini dengan tingkat akurasi yang tinggi dan kemampuan untuk menelusuri data tersebut.
Yang kedua, ada Marketing Information System atau MKIS. MKIS digunakan untuk melaporkan efektivitas histori, proses pemasaran dan saat ini, dan juga digunakan sebagai data yang dianalisa untuk merancang perencanaan proses pemasaran di masa depan. Yang ketiga, Business Intelligence System atau BIS. BIS digunakan untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan integritas dan analisis informasi dan juga data yang dikumpulkan. Sistem ini mirip dengan EIS, tetapi yang sering menggunakan sistem ini adalah manajer dan eksekutif tingkat bawah yang menggunakannya. Yang keempat, ada Customer Relationship Management System atau CRM. CRM digunakan untuk menyimpan informasi penting tentang pelanggan, termasuk informasi kontak, penjualan sebelumnya, dan peluang penjualan. Yang kelima, Salesforce Automation System atau SFA. Yang kelima, Salesforce Automation System atau SFA. SFA berguna untuk mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh divisi penjualan. Ini dapat mencakup manajemen kontrak, pembuatan dan pelacakan kontrak, dan manajemen pesanan. Yang keenam, ada Transaction Processing System atau TPS. TPS dapat berupa sistem point of sale atau POS seperti Mokapos, Pawon, atau sistem yang memungkinkan wisatawan atau pengunjung restoran untuk mencari kamar atau kursi, seperti jenis, kisaran harga, dan jumlah tempat tidur. Yang ketujuh, ada Knowledge Management System atau KMS. KMS digunakan untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedelapan, ada Financial Accounting System atau FAS. FAS digunakan untuk departemen yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan, seperti untuk menghitung hutang dagang atau AP dan piutang dagang atau AR. Yang kesembilan, Human Resource Management System HRMS. HRMS atau HRIS digunakan untuk melacak catatan kinerja karyawan dan data penggajian. Yang kesepuluh, ada Supply Chain Management System atau SCM. SCM digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan dari pembelian hingga produk akhir dikirim. Nah, pembahasan terakhir yang akan kita bahas adalah contoh sistem informasi manajemen. Di sini saya akan memberikan dua contoh sistem informasi manajemen yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu sistem layanan mahasiswa. Sistem informasi ini penerapannya ada di dalam kampus. Sistem layanan mahasiswa ini diciptakan bertujuan untuk memudahkan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan kampusnya. Salah satu kegiatannya adalah memperoleh hasil dari kegiatan akademis berupa tes atau kegiatan lainnya. Nah, jadi jika ada sistem layanan mahasiswa ini akan mempermudah kita untuk mengakses atau mencari tahu informasi yang ada di manajemen, apalagi dalam keadaan daring ini ya. Selain itu, sistem ini juga dapat memudahkan pendaftaran mata kuliah yang diinginkan di setiap semesternya. Para mahasiswa tidak perlu untuk datang langsung ke kampus untuk melakukan kegiatan tersebut. Mahasiswa ini hanya cukup untuk membuka aplikasi yang tersedia. Baiklah, contoh kedua yang akan saya jelaskan ini adalah salah satu sistem informasi yang sering kita gunakan, yaitu video call.
Video call adalah sistem informasi yang tempat penerapannya ada di handphone atau gadget kita. Cara kerjanya sangat luar biasa mudah, tinggal mendownload aplikasi yang menyediakan fasilitas video call. Pada zaman sekarang, banyak sekali aplikasi yang menyediakan fasilitas video call. Bahkan, fasilitas tersebut sudah merupakan bawaan dari handphone. Biasanya, fasilitas video call ini menjadi satu dengan aplikasi chatting yang menggunakan kuota internet sebagai sarananya. Sehingga untuk melakukan video call ini, kita harus memiliki koneksi internet. Nah, dengan adanya video call juga, kita lebih mudah mendapatkan informasi. Serta bisa saja bukan hanya video call ya, seperti ada Zoom atau Google Meet. Dengan itu kita juga bisa menggunakannya untuk belajar daring seperti saat ini. Sekian penjelasan saya tentang sistem informasi manajemen yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan, kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.